Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Sore. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Cuacanya gimana bersahabat? Dingin cuacanya Pak. Jaringan aman? Jaringan aman. Cuaca dingin-dingin sedap. Udah ada tuh. Yang ditunggu-tunggu sudah muncul. Sudah, alhamdulillah Kak Agus. Welcome Kak Agus. Ya, selamat Kak Agus. Ya, selamat juga Pak. Amin. Selamat mencairkan Agus. Sudah sampai finish ya? Masih 99% Kak. Gimana kakak-kakak? Videonya aman? Rempek videonya Pak. Oh. Semangat. Untuk modul ajarnya, tapi udah selesai semua ya? Sudah Kak. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Kakak-kakak, seperti biasa hari ini kita sesi tatap maya. Sebelum memasuki sesi, kakak-kakak seperti biasa di awal kita awali dengan dulu berdoa. Saya mohon salah satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa. Silakan, boleh siapa saja kakak-kakak memimpin doa. Boleh oleh siapa? Kak Sarmin? Borongan lagi? Boleh oleh siapa sajalah. Kak Rusman lah. Kak Sarminnya sedang tidak ada kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kawitan wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran di Jom hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rusman telah memimpin doa di awal kegiatan hari ini. Semoga kegiatan yang dilaksanakan hari ini berjalan lancar dan kakak-kakak diberi kesehatan serta kita melaksanakan kegiatan sampai akhir dengan lancar. Kakak-kakak, di sesi kali ini kita memasuki refleksi aksi nyata. Jadi refleksi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, adapun agenda kegiatan kali ini yaitu nanti kakak-kakak secara bergantian merefleksikan terkait video aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat. Seperti biasa, sebelum mengawali sesi,
kesepakatan di ruang tatap maya ini. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, selanjutnya kakak-kakak ini ada quote mungkin ya, quote untuk hari ini di mana belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ini menurut Albert Einstein. Nah, kakak-kakak, sesuai dengan YLMS, jadi sesi kali ini nanti kakak-kakak akan merefleksikan atau mempresentasikan refleksi dari video aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat. Walaupun ada, terlepas dari kakak-kakak belum menguploadkan di LMS, tidak apa-apa, tapi mungkin videonya sudah ada. Dikarenakan terkendala mungkin kesulitan memasukkan di drive-nya atau terlalu besar filenya, itu nanti bisa disusulkan. Nah, kakak-kakak di LMS terkait dengan refleksi video aksi nyata tersebut, jadi yang kakak-kakak gunakan dalam mempresentasikan atau merefleksikan terkait dengan video tersebut, kakak-kakak menggunakan di LMS itu framework Borton ini ya. Jadi di mana ada what, so what, dan know what. Nah, nanti kakak-kakak silakan melakukan refleksi 3 tahap tersebut yang dari framework Borton tersebut. Nah, nanti kakak-kakak yang kakak-kakak presentasikan ialah di tahap pertama what-nya itu, yaitu kakak-kakak terkait menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran kakak yang sudah kakak-kakak lakukan dikaitkan dengan modul 2.1 sampai dengan 2.5 yang kemarin dilaksanakan ketika luring. Nah, di tahapan so what, nanti kakak-kakak menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh kakak-kakak dan dikaitkan dengan modul 2.1 dan 2.5. Di tahap know what, di tahap ketiganya, jadi kakak-kakak mengevaluasi dan merencanakan perbaikan dari video pembelajaran yang sudah kakak-kakak buat di aksi nyata tersebut. Nah, di tahapan terakhir, tahapan refleksi, kakak-kakak tinggal mengaitkan antara aspek instruksional atau manajerial kelas, lalu isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam kegiatan pembelajaran. Ya kakak-kakak, nah ini patokannya mungkin, patokannya atau garis besarnya yang harus kakak-kakak presentasikan atau refleksikan dari video pembelajaran aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat. Nah, nanti teknisnya kakak-kakak secara bergiliran mempresentasikan videonya tersebut berdasarkan refleksi ya dari Borton ini ya kakak-kakak. Nah, adapun untuk teknisnya mau siapa dulu saja boleh, silahkan. Mau, kalau kakak-kakak mungkin sudah membuat rancangan presentasinya, baik itu dalam bentuk Word atau Canva atau apa saja yang mau di-share screen-kan, silahkan nanti kakak-kakak maksimalkan fitur share screen-nya. Kakak-kakak mempunyai waktu 5-8 menit untuk kakak-kakak mempresentasikan
dari video pembelajaran aksi nyata yang kakak-kakak buat. Sampai sini sudah paham kakak-kakak? Siap, paham. Insya Allah. Kalau sudah, sudah sampai di slide presentasi, boleh silahkan mau dari siapa dulu yang duluan untuk mempresentasikan dari video pembelajaran aksi nyata yang sudah kakak-kakak lakukan. Silahkan boleh dari siapa dulu. Nanti kakak-kakak yang lain atau yang ada videonya, kakak-kakak mau menampilkan sekilas videonya dulu di awal, ya pembukaannya atau dalam kegiatan intinya saja lah. Kegiatan intinya dari awal, kakak-kakak mau memperlihatkan dulu kepada rekannya 2 atau 3 menit, silakan boleh. Atau mau langsung merefleksikan dalam rangkaian kata-kata juga, silahkan. Boleh, mau siapa dulu kakak-kakak? Yang sudah siap dulu. Karena kalau spin wheel nanti mau tidak mau itu. Dari yang siap dulu saja lah. Boleh. Dari perencanaannya, jadi kakak-kakak ibaratnya materinya apa yang ditampilkan dalam videonya, lalu tujuannya apa dari kegiatan pembelajaran tersebut, lalu penilaiannya, kalau penilaiannya itu kan sudah ditentukan ya, tidak salah, itu penilaiannya harus penilaian otentik yang digunakan. Nah, lalu dari model mungkin ya, untuk model pembelajarannya apa, kan itu ada 3, yang pertama model gerak, yang kedua model kebugaran, yang ketiga SEM, Sport Education Model ya. Jadi kakak-kakak menggunakan model pembelajarannya apa di videonya itu, lalu bentuk pengembangan kegiatan intinya seperti apa, lalu hasilnya, mungkinnya hasilnya dari kegiatan pembelajaran kepada anak tersebut bagaimana, testimoninya, mungkinnya testimoni dari siswanya, dan kira-kira dari video pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan, apa kekurangannya dan apa yang harus ditingkatkannya. Nah, bisa dalam seperti itulah, ibaratnya gambarannya untuk presentasi dari video pembelajaran yang sudah kakak-kakak buat. Boleh, siapa dong mau ke Arusman dulu, boleh? Kaipan contohan heula. Siap, siap. Kita senior heula cenah. Siap lah. Senior lah so. Oh. Boleh, oleh Kaipan dulu cenah. Dari contohan wae pan tilu ring oge. Ya beda tidur. Lain contoh. Mungkin dibacakan saja ya. Oke, boleh, silakan Kaipan. Cobaan slide dia sugan bisa. Tuh, you cannot wae kalau dibacakan wae udah naik. Kaipan. Iya, Pak Budi, tuh dina Chromebook teh gitu wae. Dan baca wae lah nya. Boleh. Boleh Kaipan, presentasikan saja langsung sambil dibaca. Iya. Maaf, Dap. Jadi sok terkendala gitu dina Chromebook teh pas slide itu teh slide screen teh jadi. Kalau tidak salah itu ada aplikasi atau pengaturannya yang harus diatur dulu Kaipan itu di atasnya. Iya. Biasa ada gaptek lah. Nah, mungkin saya bacakan aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Betul. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan refleksi dari kegiatan aksi nyata yang saya lakukan kemarin melalui video pembelajaran, melalui apa yang dimukakan oleh Burton, yaitu mengenai dengan triple W, gitu, 3W. Yang pertama mungkin what. Jadi setelah mempelajari modul 21 sampai 2.5, saya lebih memahami dan mengerti bagaimana cara untuk melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Mulai dari mempertimbangkan gaya mengajar yang akan digunakan, terus model pembelajaran yang tentu akan berpengaruh dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu, saya juga harus mempertimbangkan tujuan akhir dari suatu pembelajaran, yaitu melalui tujuan pembelajaran. Maka dari itu, saya harus memperhatikan tujuan pembelajaran dengan membuat asesmen awal atau pertanyaan pemantik agar didapatkan seberapa siap si peserta didik untuk dapat mengidentifikasi teknik dasar permainan bola kasti atau softball yang saya praktekkan. Kemudian menyusun langkah-langkah pembelajaran agar peserta didik merasa senang dan tertantang serta antusias dalam proses pembelajaran tersebut, serta menentukan asesmen apa yang digunakan untuk pembelajaran tersebut. Semua pertimbangan tersebut harus dilakukan agar proses pembelajaran yang dilaksanakan mampu untuk memfasilitasi peserta didik dan membuat para peserta didik merasa senang, tertantang, dan juga antusias. Maka saya mencoba untuk memodifikasi olahraga permainan bola kasti atau softball agar peserta didik mampu untuk mengidentifikasi tentang pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif agar lebih menyenangkan dan menantang bagi peserta didik. Langkah yang kedua, so what? Jadi saya melakukan proses pembelajaran dengan memodifikasi permainan bola kecil, dalam hal ini yaitu permainan bola kasti atau softball, dengan sebuah aktivitas permainan membuat peserta didik menjadi lebih antusias, semangat, dan juga termotivasi. Sehingga materi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan gerak manipulatif akan lebih tampak dan mengena karena peserta didik menjadi mampu untuk mengeksplor gerakan-gerakannya dalam permainan bola kasti atau softball yang telah dimodifikasi tersebut. Selain itu, dengan aktivitas permainan ini, kerjasama antar peserta didik menjadi lebih berkembang dan sikap sportif atau fair play juga semakin meningkat dengan terus saling memberikan semangat dan tidak saling menyalahkan jika melakukan gerakan yang salah dalam permainan tersebut. Sedangkan dalam teknik penilaian dilaksanakan dengan menggunakan asesmen otentik, yaitu dengan penilaian antar teman, yaitu peer assessment, yaitu dengan berperan untuk mengamati temannya, kemudian mempresentasikan hasil pengamatannya dan memberikan evaluasi atau saran kepada kelompok teman yang diamatinya. Lalu penilaian diri sendiri atau self assessment, dan juga penilaian melalui observasi yang dilakukan oleh guru yang berpatokan kepada tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga penilaian yang dilakukan lebih nyata sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan oleh para peserta didik. Dan langkah yang terakhir, refleksi yang terakhir, yaitu know what. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna bagi peserta didik, saya harus melakukan yang pertama adalah manajemen waktu.
di mana dalam hal ini saya belum maksimal dalam manajemen waktu, terutama dalam pengisian lembar pengamatan yang menimbulkan banyak pertanyaan di lapangan pada kenyataannya. Kedepannya mungkin akan menerangkan cara pengisiannya saat pendahuluan mungkin di dalam kelas terlebih dahulu. Yang kedua, yang harus saya lakukan mengenai manajemen kelas. Karena mungkin pembelajaran yang mayoritas dilakukan di lapangan, maka kedepannya saya harus lebih mempersiapkannya. Atau jika pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dan di lapangan, maka saya harus bisa mengantisipasi agar peserta didik siap saat peralihan dari kelas ke lapangan supaya pembelajaran lebih kondusif dan efektif. Yang ketiga, mungkin dalam hal ini adalah umpan balik. Dalam pembelajaran ini saya kurang memberikan umpan balik yang maksimal, sehingga untuk kedepannya mungkin akan memberikan umpan balik yang lebih banyak kepada peserta didik agar peserta didik lebih termotivasi dalam pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, bahwa dalam pembelajaran PJOK ini mungkin harus mengedepankan dalam hal ini yang saya praktekkan adalah pendidikan gerak. Model pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar gerak, yaitu konsep tubuh atau konsep kesadaran tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan yang dilakukan dalam modifikasi permainan bola kecil. Dalam hal ini adalah modifikasi permainan kasti atau softball. Dan yang terakhir, serta dengan saya dalam pembelajaran PJOK agar lebih bermakna bagi peserta didik, saya harus dengan memanfaatkan bermacam aset yang dimiliki oleh sekolah yang sesuai penggunaannya dengan materi pembelajaran yang akan dilaksanakan, terutama dalam keterbatasan saya dalam penggunaan IT yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran PJOK di sekolah. Mungkin itu saja yang coba saya kemukakan tentang refleksi video pembelajaran, walaupun jika ditonton mah banyak kendala atau banyak ketidaksesuaian, Kak Pasir, mungkin karena keterbatasan saya juga. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ipan telah mempresentasikan dari video aksi nyatanya. Kalau tidak salah menyimak tadi, Kak Ipan dalam video pembelajarannya itu model pembelajarannya konsep gerak berarti ya? Ya, model konsep gerak, betul. Konsep gerak. Baik Kak Ipan, terima kasih. Kalau tidak salah itu aksesnya Kak Ipan tolong dibuka dulu. Jadi di drive-nya yang Kak Ipan itu terkunci. Nanti di pengaturan, saya belum lihat videonya gitu kan, tapi dari apa yang sudah Kak Ipan tadi paparkan dalam presentasinya tadi, sebagian besar mungkin yang pertama modelnya terkait dengan model gerak, konsep gerak, lalu konsep gerak tersebut Kak Ipan mengemasnya dalam modifikasi permainan bola kecil softball Kak Ipan ya? Konsep softball dan penilaiannya otentik tadi menggunakan self assessment dan peer assessment ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Ipan sudah mempresentasikan video dari aksi nyatanya. Untuk selanjutnya tadi Kak Ipan, lalu siapa selanjutnya yang sudah siap mungkin untuk mempresentasikan terkait dengan video aksi nyatanya? Atau mau berdasarkan yang tampil di layar ini namanya? Ini sebelah Kak Ipan ini yang tampil di saya itu Kak Budi. Waduh, siap Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kak untuk mempresentasikan, mungkin keterbatasan kemampuan saya
pembelajaran yang tidak mungkin kurang sesuai dengan prosedur yang nantinya. Mungkin saya akan coba memperhatikan sesuai dengan kemampuan saya. Izin share screen Kak, mudah-mudahan bisa kakak-kakak sekalian, mudah-mudahan Boleh, silakan sesuai Kak Budi. dengan alurnya. Mana ya Kak ya? Jendela room. Nah, sudah kelihatan Kak? Sudah ada Kak Budi? Mungkin sebelumnya di sini saya akan coba merefleksikan kegiatan aksi nyata dan pengembangan mengajar PJOK model pendidikan gerak yang berpusat pada peserta didik. Di sini saya akan mencoba untuk memaparkan dalam tahapan yang 3W tersebut, yaitu yang pertama WATS. Dalam modul 2.1 sampai 2.5 saya telah pelajari dan membuat saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya juga mempertimbangkan tujuan akhir suatu pembelajaran. Oleh karena itu, saya harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran sebelum aktivitas dilaksanakan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran supaya peserta didik lebih semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran, yaitu mendesainnya. Setelah itu melakukan aktivitas nyata, saya membahas materi tentang gerak dasar lokomotor dan manipulatif dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan gerak lompat dan lempar tangkap dengan baik dan benar. Dalam perencanaan pembelajaran harus matang, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran yang terencana dan terarah sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Selanjutnya, yaitu tahapan SWOT dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, nampak adanya peningkatan baik dalam motivasi dan partisipasi peserta didik. Mereka lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran gerak dasar lokomotor dan manipulatif, yaitu gerakan lompat dan lempar tangkap bola. Selain itu, perencanaan pengajaran harus benar direncanakan dan dirancang sehingga tahapan dalam kegiatan pembelajaran tersampaikan pada peserta didik. Kemudian di tahapan yaitu NOWAT secara konsisten, yaitu saya akan terus mengembangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang aktif dan menyenangkan dengan lebih banyak variasi permainan dan aktivitas yang melibatkan peserta didik secara langsung. Sehingga saya berpendapat apabila seorang mendatangkan kegembiraan, maka akan membuat mereka mengulang perbuatan atau kreativitas dalam olahraga tersebut. Dalam pembuatan perencanaan pengajaran, saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat sehingga masukan mereka akan lebih meningkatkan dalam perencanaan pengajaran yang akan saya buat nanti agar lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Cukupkan sekian. Mungkin ada masukan dari kakak-kakak sekalian atas presentasi saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Budi, untuk itunya materi yang dalam video aksi nyatanya, materi pembelajarannya apa? Materi pembelajarannya gerak dasar lokomotor dan manipulatif, yaitu lempar tangkap bola dan lompat. Kalau model pembelajaran yang digunakannya apa? Model gerak. Oh, gerak sama dengan Kak Ipan mungkin ya? Iya. Gimana testimoni siswanya? Mungkin anak-anak lebih
mungkin kreativitas itu yang perlu saya kembangkan Kak, sesuai dengan tadi yang nawatnya tersebut. Mungkin videonya belum dikirim juga ke Kakak, kendala itu Kak, menggabungkan. Nggak apa-apa, diceritakan aja. Dari pengalaman Kak Budi itu setelah melakukan video aksi nyata, yang kurangnya apa, lalu yang harus diperbaikinya apa gitu. Untuk yang kurangnya Kak itu dalam pengkondisian anak Kak, karena anak itu kurang lebih satu kelas rata-rata 40 atau 50 anak Kak, satu per kelas. Jadi kondisi dan kreativitas anak, terus ke kegiatan pembelajaran, dan untuk penilaiannya sudah saya mencoba itu apa namanya antar siswa udah dicoba disesuai videonya, tapi belum dikirimkan itu Kak ke Kakak. Oh, jadi peer assessment ya? Ya, peer assessment ya, untuk assessment itu Kak. Tapi lancar ya, tidak ada kesulitan atau bagaimana? Mungkin itu aja Kak, dalam apa namanya pengkondisian anak aja, soalnya itu kurang lebih 50 per kelas Kak. Kreativitas mungkin itu lebih ditingkatkan untuk saya pengembangannya. Kelas atas, kelas bawah Kak Budi? Kelas atas, kelas bawah rata-rata 50, untuk sekarang itu kelas 4 Kak. Satu kelas 50 orang? Ya, per kelas 50 orang Kak, 40 sampai 50 rata-rata itu. 39 ke atas. Itu kendalanya Kak, jadi pengisian waktu dan itu kreativitas lebih ditingkatkan lagi. Siap Kak Budi, terima kasih sudah memberikan gambaran terkait dengan video aksi nyatanya. Terima kasih presentasinya juga Kak Budi. Ya, boleh silakan kakak-kakak yang lainnya. Di tampilan saya nih setelah Kak Ipan, Kak Budi, Kak Rusman nih. Kak Rusman boleh silahkan bagaimana nih aksi nyatanya? Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mempresentasikan walaupun kurang begitu mampu atau menguasai materi tentang what, no what, dan so what. Yang pertama, what. Dalam modul ini saya mempelajari banyak hal yang kemudian ke depannya akan saya implementasikan pada proses pembelajaran saya. Apa saja yang telah saya pelajari pada modul ini? 2.1 keterampilan mengajar PJOK. Yang pertama, menyiapkan bahan ajar. Terus yang kedua, penyampaian materi yang menyenangkan. Yang ketiganya, modul ajar konsep gerak manipulatif, lempar, tangkap. So what-nya dengan adanya pemahaman dalam modul ini, beberapa hal yang saya anggap penting dalam modul yang sudah saya pelajari, yaitu yang diterapkan pada pembelajaran permainan lempar tangkap bola yang dimodifikasi sehingga anak lebih menyenangkan. Keterampilan mengajar PJOK. Di modul ini pentingnya untuk membekali guru dengan keterampilan pedagogiknya, emosional dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik, yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan jasmani secara optimal.
Terus know-what-nya, dengan adanya modul-modul ini, ke depannya saya akan yang akan saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar. Konsep tubuh, usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Melakukan permainan lempar tangkap bola dengan gerak lokomotor dan non-lokomotor, dan manipulatif gerak yang dimodifikasi. Dalam melakukan refleksi ini diharapkan saya mampu menyajikan pembelajaran yang lebih baik. Dalam refleksi ini dapat pula membantu saya mengetahui kekuatan dan kelemahan saya dalam menyajikan bahan ajar. Yang kurangnya dari video saya ini adalah pengondisian anak. Jadi anak itu susah diatur, Pak. Terus yang harus ditingkatkannya di video ini, kreatif saya dalam mengatur anak, dalam materi tersebut, dan penguasaan materi untuk saya. Mungkin segitu pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rusman gambarannya terkait dengan videonya. Kalau yang Kak Rusman saya kebetulan bisa dibuka, jadi saya udah lihat sebagian gitu ya. Jadi modelnya tadi model konsep gerak, model gerak ya pembelajarannya. Lalu untuk penilaian otentiknya yang digunakan oleh Kak Rusman yang mana? Tiga-tiganya atau salah satu? Salah satunya yang rubrik itu, rubrik apa? Self assessment atau peer assessment, atau yang terakhir itu yang terakhir, Pak, yang oleh teman itu. Oh, yang peer assessment ya? Ya. Kalau tidak salah di videonya moving class ya? Iya. Moving class. Jadi dari ruangan terus pindah keluar. Iya, begitu. Salah satunya menggunakan media ya, InFocus. Ya, InFocus. Terus di lapangan. LKPD juga. Ya, ada LKPD. Oh iya, saya lihat itu selintas-selintas, belum semuanya ditonton. Soalnya panjang juga, 1 jam sekian itu kalau tidak salah. Tapi dari sebagian yang sudah saya lihat, di mana pembelajaran yang sudah mungkin dilakukan oleh Kak Rusman di dalamnya sudah melibatkan TPACK. Jadi pembelajaran olahraga menggunakan teknologi ya. Jadi tidak saja harus langsung di kelas pembelajaran olahraga. Jadi salah satunya sudah cara yang digunakan model itu sudah mendekati model TPACK, di mana melibatkan unsur teknologi dalam pembelajaran dengan membuat PowerPoint, lalu ditampilkan melalui InFocus, siswa melihat model geraknya melalui menonton dulu gitu kan. Jadi dan LKPD di situ sudah mewakili, jadi lebih banyak melibatkan aktivitas siswa
Jadi siswa aktif bergerak, jadi bukan hanya guru yang terus berceramah lah istilahnya. Jadi baguslah, sudah bagus saya lihat videonya. Sudah menggambarkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Mungkin itu Kak Rusman videonya dari yang sudah saya tonton. Terima kasih Kak Rusman presentasinya. Lalu boleh dilanjutkan ke yang lain. Kak Ipan, Kak Budi, Kak Rusman, Kak Rudi di sini. Kak Rudi boleh. Siap, siap. Memberikan sedikit gambaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Kak Rudi. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tidak tampilkan share screen-nya karena ada problem. Saya bacakan saja. Ya, tidak apa-apa Kak Rudi. Silakan presentasikan video dari aksi nyatanya. Terima kasih Kak Fasil, kakak-kakak semuanya. Dari sebagaimana yang sudah diketahui bahwa salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan kemampuan profesionalitas guru setelah mempelajari modul-modul yang lalu-lalu 2.1 sampai 2.5 yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar dalam pelajaran PJOK yang intinya selalu berpusat pada peserta didik, di mana refleksi pembelajaran aktivitasnya yang saya sudah lakukan adalah pola gerak dasar dalam kegiatan senam lantai, di mana di dalamnya adalah terkandung 3 unsur tadi, 3 W tadi, ada what, ada so what, know what, gitu kan. Dalam proses pembuatan aksi nyatanya mengenai proses pembelajaran aktivitas gerak dasar pada permainan pola gerak dasar senam lantai, kegiatan pembelajaran PJOK yang sudah saya lakukan adalah kegiatan yang berpusat pada peserta didik, yaitu bagaimana cara menjaga dan melatih kebugaran tubuh atau kebugaran otot, atau juga kelentukan tubuh dalam kegiatan senam lantai. Memang pada pembelajaran sebelumnya yang sudah saya lakukan, kebanyakan menerapkan gaya-gaya yang gaya komando lah, gitu kan. Karena belum mempelajari modul-modul yang sudah diberikan, sehingga peserta didik pun tidak terlalu terlibat aktif dalam pembelajaran, bagaimana diperintah, gitu kan. Walaupun memang gaya itu tergantung situasi dan kondisi. Kemudian, namun pada pembelajaran aksi nyata ini yang sudah saya pelajari, mencoba menerapkan gaya mengajar yang berpusat pada peserta didik dalam melakukan aktivitas senam lantainya. Kemudian dalam modul yang sudah dipelajari ada strategi mengajar yang dijelaskan berbagai macam cara supaya pembelajaran berpusat pada peserta didik itu. Saya mencoba menerapkan atau mengkombinasikan gaya-gaya mengajar, diantaranya memang menggunakan gaya komando juga, gaya non instruksional, kemudian PBL, pemecahan basis problem based learning, kemudian
memberikan kebebasan kepada peserta didik sebagaimana yang sudah dikasih tahu atau diberitahu sebelumnya. Kemudian dalam kegiatan aksi nyatanya yang sudah saya lakukan, secara rasional saya ingin mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal peserta didik. Jadi dalam melakukan aktivitas pola gerak dasar senam lantainya. Kemudian keterampilan yang dicoba kepada peserta didik itu adalah bagaimana cara melakukan teknik dasar dalam pola gerak sikap lilin sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum diberikan penjelasan. Kemudian bagaimana cara melakukan teknik dasar dalam gerak roll depan dan roll belakang. Intinya dalam kegiatan senam lantainya. Dari hal keterampilan yang telah dilakukan, peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keterampilannya yang mereka miliki masing-masing. Dari situ saya bisa mengklasifikasikan kemampuan peserta didik yang beda-beda level, beda-beda kemampuan sesuai dengan kemampuannya. Ada yang masih rendah, ada yang sedang, ada yang terampil. Kemudian termasuk peserta didik pun hanya bisa mengetahui keterampilan yang mereka kuasai saja ya lewat asesmen otentik yang diberikan. Kemudian selanjutnya Nowat setelah melaksanakan pembelajaran luring di SMPN 2 Cidaun bersama ya Kak Pasil dan kemudian kakak-kakak yang lain dalam pelatihan PKG PJOK modul 2.1 sampai selesai sampai 2.5 saya mencoba merefleksikannya dengan mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Saya mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan dalam proses PBM, proses belajar mengajar di sekolah, dan sekarang dalam proses pelaksanaan praktik aksi nyata yang sudah saya lakukan dengan membuat asesmen otentik untuk proses observasi peserta didik melalui penilaian teman per asesmen. Kemudian pada proses pembelajarannya yang intinya yang ingin tercapai yaitu berpusat pada peserta didik, ya kita selalu berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan aktivitasnya dalam pembelajaran PJOK yang dilaksanakan terutama dalam materi yang diajarkan pada proses praktik aksi nyata, yakni mengenai aktivitas pada permainan atau pola gerak dasar senam lantai. Kemudian adapun strateginya untuk mengimplementasikan tadi dalam mengembangkan keterampilan dalam mengajar PJOK itu yaitu selalu melakukan evaluasi pemahaman dan keterampilan. Melakukan penilaian awal terlebih dahulu untuk mengukur dan menakar sejauh mana pemahaman keterampilan peserta didik dalam teknik tersebut, dalam teknik pola gerak dasar tersebut melalui pengamatan dari awal. Kemudian menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Lalu membuat rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, kemudian materi kegiatan yang akan dilakukan, kemudian memastikan atau menyertakan langkah-langkah konkret yang jelas untuk membantu peserta didik untuk memahami kegiatan tersebut. Kemudian ada demonstrasi teknik, kemudian ada feedback-nya, selalu memberikan koreksi, memberikan umpan balik secara langsung kepada peserta didik selama latihan, memberikan koreksi yang spesifik. Kemudian proyeknya yaitu adalah latihan berkelanjutan atau merancang kegiatan rutin untuk memperkuat teknik
tersebut yang dipelajari. Kemudian secara berkala memberikan evaluasi keterampilan, kemudian memberikan tes-tes, kemudian ya keterlibatan dan selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada peserta didik untuk selalu interaktif, membuat aktivitas yang melibatkan kalau bisa membuat kompetensi ringan untuk menjaga semangat dan motivasi siswa, kompetisi ringan untuk menjaga semangat dan motivasi siswa. Kemudian setiap sesi inginnya yaitu melakukan refleksi tentang apa yang terjadi, apakah berjalan dengan baik, dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian strateginya adalah yaitu berdasarkan hasil umpan balik dan evaluasi siswa. Saya berharap dengan pendekatan ini peserta didik akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memahami dan menguasai teknik dasar dalam kegiatan senam lantai, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam berolahraga. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rudi sudah mempresentasikan atau memberi gambaran mungkin ya terkait dengan video aksi nyatanya. Tadi kalau dari apa yang saya simak, modelnya kebugaran ya atau gerak Kak Rudi? Kebugaran. Kebugaran ya, betul ya. Untuk berarti kebugaran. Lalu penilaiannya otentik, peer assessment, dan terkait dengan berdiferensiasi tadi sedikit memberi catatan mungkin ya. Jadi di mana diferensiasi itu bukan berarti kita mengkotak-kotakan atau memperlakukan siswa secara istimewa mungkin ya, atau mengkotak-kotakan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Jadi diferensiasi ini lebih ke kita memberikan penanganan atau perlakuan yang pas kepada siswa tersebut agar siswa itu bisa selalu terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ya. Jadi sedikit catatan, diferensiasi tadi bukan berarti mengkotak-kotakan siswa atau memperlakukan siswa secara istimewa ya. Jadi lebih ke kita sebagai pengajar bisa memberikan perlakuan yang sama dengan gaya belajar atau dengan karakter siswa yang unik gitu ya. Setiap siswa karakternya unik kan, setiap siswa karakternya unik, lalu berdasarkan latar belakang yang berbeda, tapi dalam berdiferensiasi kita harus bisa memberikan perlakuan yang sama. Jadi siswa tidak merasa dibeda-bedakan. Jadi bukan berarti oh si mah auditori berarti ngadengikeun hungkul, si mah visual nonton hungkul, si mah kinestetik jadi bergerak hungkul. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Tapi dengan kita mengetahui kemampuan si siswa kita gitu kan yang unik dan berbeda, kita harus bisa memberikan perlakuan yang sama dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu sedikit mungkin catatan terkait dengan berdiferensiasi ya, Kak Rudi. Terima kasih, Kak Rudi. Untuk selanjutnya, di layar Kak Kosasi. Boleh Kak Kosasi sedikit berbagi terkait dengan refleksi atau presentasi video aksi nyata yang sudah Kak Kosasi buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fasil dan kakak-kakak semua untuk
kesempatannya untuk pada cara ini untuk merefleksikan apa yang saya pernah lakukan dalam pembelajaran yang video kemarin, walaupun videonya mungkin yang belum selesai gitu videonya. Nah, ini sedikit paparannya tentang bagaimana setelah mempelajari modul 2.1 sampai 2.5 di sini dari ada pembelajaran itunya. Setelah melakukan aksi nyata, saya membahas materi gerak dasar lokomotor dan lempar tangkap bola yang dimanipulatif dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat memahami dan mempraktekkan gerak, lompat, dan lempar tangkap bola dengan baik. Nah, pendekatan pembelajaran juga berpusat pada peserta didik dengan memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Nah, selain itu, keterbatasan aset juga harus dipertimbangkan. Salah satunya dalam pemberian materi peserta didik lebih paham menggunakan bahasa daerah, karena mungkin banyak sebagian siswa yang kurang memahami dalam berbahasa Indonesia karena sering menggunakan bahasa daerah. Nah, dalam perencanaan pembelajarannya harus matang dan melaksanakan pembelajaran. Sewaktunya, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, tampak adanya peningkatan baik dalam motivasi dan partisipasi peserta didik. Mereka lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran gerak dasar lokomotor dan yang dimanipulatif. Nah, apalagi setelah kami terapkan apa yang kami dapat pada saat luring, nah, dengan perubahan-perubahan gaya mengajar, ya, awalnya dengan ada perubahan dengan bervariasi, sedikit anak ada lebih ada motivasinya, jadi sangat bergembira. Saya juga menempatkan interaksi dan kerjasama antar peserta didik dalam setiap aktivitas kelompok masih menggunakan bahasa daerah serta menyampaikan aktivitas masih diselingi dengan menggunakan bahasa daerah untuk lebih mereka memahami instruksi aktivitas pembelajarannya. Perencanaannya pembelajarannya harus benar direncanakan dan dirancang sehingga tahapan dalam kegiatan pembelajaran dapat dikerjakan dengan apa yang telah direncanakan dengan induknya. Nah, lewatnya secara konsisten saya akan terus mengembangkan pendekatan pembelajaran yang bersifat pada peserta didik yang aktif dan menyenangkan dengan lebih banyak variasi permainan dan aktivitas yang melibatkan peserta didik secara langsung. Jadi bila berolahraga mendatangkan kegembiraan, maka akan membuat mereka mengulangi perbuatan atau aktivitas olahraga tersebut. Selain itu, saya akan lebih berkolaboratif baik itu dengan kepala sekolah atau tempat sejawat dalam hal interaksinya, sehingga dalam komunikasi penyampaian materi peserta didik lebih manfaat lagi. Nah, untuk dalam penilaiannya mungkin menggunakan automatic assessment, melihat dengan cara penilaian siswa, dan saya dengan mengamatinya bagaimana apakah anak itu sudah pas cara memegang bolanya, atau cara menangkapnya, dan cara melemparnya. Mungkin sebagiannya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kosasi sudah sedikit memberikan gambaran terkait dengan video pembelajarannya, video aksi nyatanya. Dari video aksi nyatanya, Kak Kosasi menggunakan model pembelajarannya gerak, kebugaran, atau SEM? Pembelajaran gerak. Oh, model gerak ya. Untuk penilaiannya otentik, observasi guru, dan peer assessment mungkin ya. Iya.
Siap. Ya, terima kasih Kak Kosasih sudah mempresentasikan. Untuk selanjutnya di layar ini Kak Bentar. Boleh silahkan Pak Bentar merefleksikan atau mempresentasikan sedikit terkait dengan video aksi nyata yang sudah dibuat mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin terlebih dahulu kakak-kakak untuk share screen. Rincian tugas yang sudah saya kerjakan terkait aksi nyata video pembelajaran, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tujuan refleksi adalah untuk mengembangkan profesionalisme guru. Setelah saya mempelajari modul 2.1 sampai dengan 2.5 yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, sebagai guru kita didorong untuk merenungkan secara mendalam pembelajaran di modul-modul tersebut dan mengkaitkannya dengan metode mengajar, pengalaman mengajar guru, dan dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik. Nah, di sini berdasarkan perintahnya itu melakukan refleksi dengan menggunakan 3 tahapan, what, so what, dan no what. What-nya, dari modul 2.1 sampai 2.5 yang telah dipelajari oleh saya, membuat saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan proses penyajian pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Dimulai dari saya harus mempertimbangkan gaya mengajar, yang tentunya akan berpengaruh di dalam proses penyajian pembelajaran itu sendiri. Selain itu juga, saya harus mempertimbangkan tujuan akhir capaian pembelajaran peserta didik dengan tepat dan sesuai, dengan menyusun langkah-langkah pembelajaran yang menyesuaikan dengan minat belajar peserta didik serta penuntasan asesmen yang akan dipergunakan, lalu mempertimbangkan pemanfaatan aset yang dimiliki sekolah dan mensiasati aset yang tidak dimiliki sekolah sesuai dengan kebutuhan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, sowatnya, saya melakukan proses pembelajaran. Materinya itu permainan bola voli, materi passing bawah yang dimodifikasi menyesuaikan kebutuhan siswa dan peralatan yang ada dengan sebuah permainan gerak fundamental, membuat siswa menjadi antusias dan lebih termotivasi. Sehingga materi gerak dasar passing bawah pun akan lebih mengena. Siswa menjadi lebih terangsang karena siswa menjadi lebih mengeksplor gerakan-gerakannya dalam permainan gerak fundamental tersebut. Selain itu, dengan sebuah permainan yang dipadukan dengan permainan passing bawah, kerjasama antar siswa menjadi berkembang dan rasa sportivitas juga nambah meningkat. Selain saling menyemangati dan tidak saling menyalahkan jika kalah. Untuk penilaian menggunakan penilaian autentik peer assessment, yang lebih nyata sesuai apa yang dirasakan oleh semua peserta didik. Dalam melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak, yaitu mengacu kepada 4 konsep gerak dasar, yaitu konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan, melakukan permainan bola voli materi passing bawah dengan menggunakan gerak fundamental, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, serta pemanfaatan aset yang dimiliki oleh sekolah.
Dengan melakukan refleksi ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas saya dalam penyajian pengajaran PJOK untuk lebih baik lagi, serta memberikan dampak positif bagi peserta didik, rekan sejawat PJOK, dan kualitas pendidikan PJOK terutama di sekolah saya. Dengan refleksi ini pula dapat membantu saya untuk mengenali kekuatan serta kelemahan strategi pengajaran yang telah saya lakukan. Selain itu juga sebagai panduan untuk mengikuti pengembangan diri dan profesionalisme sebagai guru untuk lebih lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bentar telah memberikan gambaran terkait dengan video aksi nyatanya. Tadi di videonya modelnya itu model gerak ya Kak Bentar ya? Ya betul Kak. Sebetulnya videonya bukan yang itu Kak, yang hilang di harddisk. Jadi itu pengkondisian pas kemarinnya itu kebetulan infokusnya dipakai ANBK. Jadi pas kegiatan infokus tidak ada, jadi dihilangkan gitu Kak. Nggak apa-apa. Jadi modelnya model gerak, lalu penilaiannya otentik peer assessment ya? Siap. Terima kasih. Betul Kak. Siap. Terima kasih Kak Bentar. Gambaran terkait dengan video aksi nyatanya. Untuk selanjutnya di layar nih Kak Sarmin. Boleh Kak Sarmin berbagi atau sharing presentasi terkait dengan video aksi nyatanya? Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Fasil dan rekan-rekan kakak-kakak yang telah memberikan kesempatan pada tetap maya hari ini. Saya akan menjelaskan tentang gambaran tentang modul yang saya buat. Yang pertama yaitu saya melakukan proses pembelajaran yaitu melalui modul 2 titik yang sudah dilalui, yaitu di modul 2.1 dan 2.5. Yang pertama, saya di dalam membuat pembelajaran yaitu mengkondisikan dulu termasuk salah satu siswa yang saya ajar, yaitu di dalam ruangan dulu, yaitu memberikan atau disuruh menonton dulu video pembelajaran. Sudah itu saya menjelaskan terlebih dahulu yang saya ajarkan, yaitu di dalam pembelajaran permainan bola voli, yaitu passing bawah dan passing atas. Yaitu mengevaluasi tentang pembelajaran yang saya ajarkan, yaitu tentang passing bawah dan passing atas itu, yaitu gerak dasar lokomotor dan non lokomotor, seperti itu ya. Lalu sudah itu anak tersebut disuruh mengkoreksi video yang saya tayangkan di depan, apa yang belum mengerti dan apa yang akan ditanyakan kepada saya. Setelah itu anak tersebut menanyakan tentang video pembelajaran yang telah ditayangkan di layar video, yaitu menanyakan tentang bagaimana dalam teknik pembelajaran lokomotor dan non lokomotor. Itu saya akan saya jawab. Setelah itu sudah menjawab, sudah menjelaskan, lalu anak tersebut dikondisikan terlebih dahulu, yaitu di dalam mempraktekkan gerak dasar permainan bola voli, passing bawah dan passing atas. Sesudah dijelaskan terlebih tersebut oleh saya, lalu peserta didik semuanya yaitu mengalihkan pembelajarannya yaitu ke lapangan terbuka di luar ya.
Ya. Sesudah dialihkan ke dalam lapangan, anak tersebut dibagi beberapa kelompok ya yang saya ajarkan waktu kemarin-kemarin, yaitu dibagi 4 kelompok. Yang pertama ya, yang kelompok 1 dan kelompok 2 melakukan passing bawah, dan kelompok 3 dan kelompok 4 melakukan gerakan passing atas. Seperti itu ya. Sesudah melaksanakan kegiatan passing bawah dan passing atas anak tersebut, saya terakhir untuk merefleksikan atau untuk mengevaluasi pembelajaran yang saya ajarkan kepada anak, yaitu mendemonstrasikan oleh salah satu anak, yaitu mencontohkan yang anak tersebut yang saya kira yang paling menonjol, yaitu disuruh ke depan, disuruh mempraktekkan di dalam pembelajaran passing bawah, di dalam pembelajaran passing atas, yaitu gerak dasar lokomotor dan non lokomotor. Setelah itu anak tersebut mempraktekkan dan dievaluasi kembali oleh saya sendiri, yaitu di dalam permainan yang saya ajarkan. Dan untuk kendalanya sama seperti rekan-rekan tadi yang sudah dijelaskan, yaitu susah dikondisikan ya, karena siswanya banyak ya. Di saya juga siswanya satu kelas itu hampir 50 Kak, hampir 50. Jadi siswa tersebut itu dibagi kelompok itu menurut saya belum sempurna, karena ada yang banyak bermain, ada banyak yang seperti kelas 1 ya, kelas 1 ya, tanpa pemberitahuan, Pak saya ingin ke WC, seperti itu ya. Itu saja Pak yang saya ketahui di dalam refleksi untuk pembelajaran yang saya ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sarmin presentasinya. Kalau boleh, ini tadi untuk model pembelajarannya yang digunakan yang mana Kak Sarmin? Model saya gunakan yaitu PJBL Pak, model gerak. Oh, model gerak ya? Yeah. Model gerak PJBL mungkin digabung dengan TPACK. Iya Pak. Menggunakan teknologi atau media. Lalu penilaiannya otentik mungkinnya yang tadi sesuai peer assessment mungkinnya. Untuk kendalanya terkait dengan jumlah siswa yang memang tidak ideal mungkin ya. Itu mungkin yang menjadi masalah atau di hampir di setiap sekolah mungkin ya, kalau di SD mungkin ya. Jadi kekurangan rombel mungkin ya, atau entah mungkin itu bagaimana mungkin ya, nggak tahu juga saya. Karena kalau di SMP itu biasanya rombelnya itu cenderung pas atau kurang gitu. Jadi kan 32 kalau tidak salah, 32 maksimal 36. Nah, kalau di SMP itu terkadang kurang dari itu gitu, kebanyakannya kadang ada yang hanya 28 juga ada, jadi tidak terlalu bermasalah menurut siswa. Lalu sudah mungkin itu ya yang Kak Sarmin. Terima kasih Kak Sarmin. Iya, gambaran awal dari video aksi nyatanya. Untuk selanjutnya boleh di sini Kak Ayep di layar. Kak Ayep boleh silakan sedikit memberikan presentasi terkait dengan video aksi nyata yang sudah dibuat. Baik, terima kasih Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan atau memaparkan yang saya ajarkan di aksi nyata tersebut.
saya memahami dalam memakai model gerak dalam permainan senam lantai atau aktivitas roda depan, roda belakang. Di sini ada 3 tahapan, yaitu what. Dalam praktek ini saya menggunakan model gerak di mana siswa diberi tantangan untuk menemukan teknik dasar roll depan dan roll belakang atau guling depan atau guling ke belakang secara mandiri melalui eksploitasi. Dalam proses pembuatan aksi nyata mengenai proses pembelajaran gerak melalui aktivitas pembelajaran model gerak, guling ke depan atau guling ke belakang, dan pengajaran yang telah saya lakukan dalam pembelajaran PJOK. Terus yang kedua, SWOT dalam kegiatan. Bentar, Kak. Dalam kegiatan praktik aksi nyata, saya lakukan secara rasional yang ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas tingkat kebugaran peserta didik. Karena itu saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk mengenali keterampilan peserta didik, keterampilan yang saya coba diberikan kepada peserta didik, yaitu bagaimana melakukan gerakan guling ke depan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui. Yang kedua adalah bagaimana cara melakukan guling ke belakang atau roll belakang yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Dengan model pendekatan gerak, saya berharap bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa, namun saya terlihat bahwa pengelolaan ini membutuhkan keterampilan manajerial yang terlebih baik. Beberapa siswa kurang percaya diri, mungkin merasa tersisih atau tidak bisa. Terus yang ketiga adalah now SWOT. Now SWOT adalah setelah mempelajari strategi pembelajaran dalam kegiatan pelatihan di modul 21 sampai 25, langkah-langkah yang saya ambil untuk mengimplementasikan pengembangan keterampilan dalam mengajar PJOK, yaitu evaluasi perencanaan latihan dan keberlanjutan, keterlibatan, dan motivasi. Terus yang kurang dalam pembelajarannya yaitu dalam sarana prasarana di saya itu dalam melakukan, karena tadinya mau di lapangan Kapasil dikarenakan musim hujan, terus tempatnya kan di saya itu tanah jadi susah. Jadi saya mengambil senam lantai. Tadinya saya mau mengambil yang dulu saya pelajari tentang gerakan sepak bola. Jadi saya ambil senam lantai. Jadi di dalam kekurangan sarana prasarana itu saya menggunakan ini matras pasen atau P3K. Terus yang kedua pakai sarana prasarana pakai kasur lantai. Dikarenakan di saya itu kurang fasilitasnya, jadi saya menggunakan yang ada aja di ini gitu. Terima kasih, itu aja yang saya akan paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ayep sudah memaparkan. Dari apa yang saya simak tadi, Kak Ayep modelnya model gerak mungkin ya, model gerak. Lalu untuk materinya senam lantai, untuk penilaiannya otentik mungkin ya, peer assessment yang tadi. Lalu terkait dengan PJBL mungkin ya, melibatkan juga PJBL, jadi menyajikan masalah mungkin untuk siswa dan untuk ditampilkan nanti menjadi sebuah produk mungkin ya. Lalu ada juga aset mungkin yang dimaksimalkan oleh Kak Ayep. Kak Ayep dekat dengan sekolah. Ya. Salah satu jadi nilai saya pulang dulu ngambil fasilitas yang ada pasien itu, diambil buat matras dikarenakan belum ada matrasnya. Betul Kak Ayep. Jadi keterbatasan jangan dijadikan suatu halangan mungkin ya. Karena dalam modul 1.2 juga kan ada di situ terkait dengan asset based thinking atau berpikir berbasiskan aset yang ada. Nah, mungkin kebetulan rumah Kak Ayep dekat dengan sekolah,
Jadi terkait dengan materi senam lantai, dan kebetulan juga mungkin KY istrinya berprofesi sebagai tenaga kesehatan mungkin ya. Jadi ada matras yang bisa digunakan di sekolah. Bagus Untung bisa KY. dicopot. Bagus. Terima kasih KY pemaparannya Sama-sama, Kak. terkait dengan video aksi nyatanya. Ya, Untuk mohon maaf, selanjutnya gimana? agak kurang KY? sehat Pak dari malam sampai Oh, sekarang. nggak apa-apa. Semoga lekas sembuh KY. Amin. Untuk selanjutnya ini nih yang di layar itu yang tampak Kak Erpan mungkin ya. Iya. Kak Erpan boleh sedikit berbagi terkait dengan dipresentasikan video aksi nyatanya. Ya, terima kasih Pak Kasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya yang akan merefleksikan tentang pembelajaran aktivitas pengembangan pola gerak dominan pada senam lantai dengan alat, yaitu melalui pembelajaran problem peserta didik dapat menganalisis penataan dan mempraktekkan gelombang pada gerak dasar senam penggunaan alat berupa awalan, perputaran, pendaratan, dan baik dan benar. Menganalisis pola gerak dominan senam lantai dengan alat guling depan berupa sikap awalan, perputaran, dan pendaratan. Mempraktekkan gabungan pola gerak dominan senam lantai dengan alat guling depan berupa sikap awalan, perputaran, dan pendaratan. Dan poin yang selanjutnya mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan diharapkan dengan pengalaman peserta didik. Penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran pada pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menganalisis pengetahuan dan mempraktekkan gabungan pola gerak dasar pada senam menggunakan alat berupa awalan, perputaran, serta pendaratan dengan baik dan benar, dan menunjukkan sikap percaya diri dan sikap disiplin. Penjelasan guru tentang manfaat pembelajaran, manfaat dari kegiatan ini meningkatkan kebugaran jasmani lewat kegiatan senam lantai menggunakan alat materi guling depan atau motivasi. Peserta didik melakukan tes awal pola gerak dasar dalam senam lantai menggunakan alat pada materi guling depan. Peserta didik mengamati gambar guling depan, peserta didik berdiskusi dengan teman dan orang di sekitar, guru hanya sebagai fasilitator memberikan ruang kepada peserta didik untuk mencari informasi tentang sikap awalan, perputaran, serta pendaratan pada materi guling depan. Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan kegiatan guling depan penilaian hasil pembelajaran, yaitu menggunakan penilaian psikomotor, penilaian aspek keterampilan dengan mempraktikkan gerak guling depan. Rubrik penilaian keterampilan berilah pada bagian yang menulis tercera, yaitu
kriteria penilaian awal, gerak, akhir. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kekurangan dan ininya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Irfan sudah memberikan sedikit gambaran terkait dengan video aksi nyata yang Kak Irfan buat. Tadi materinya senam lantai ya, senam lantai. Lalu untuk model pembelajarannya Kak Irfan menggunakan model pembelajaran kebugaran, jasmani. Oh, kebugaran ya, kebugaran. Lalu untuk penilaiannya menggunakan peer assessment ya. Iya. Terima kasih Kak Irfan untuk gambarannya. Untuk selanjutnya sudah semua ya ini ya. Kak Agus sama Kak Neng mungkin terkendala jaringan ya, keluar tidak balik lagi. Mungkin. Oke. Izin untuk share screen dulu Kakak. Ya kakak-kakak, alhamdulillah tadi kakak-kakak mungkin sudah mempresentasikan semua terkait dengan video aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat, presentasi yang kakak-kakak sampaikan tadi sudah memberikan sedikit gambaran terhadap saya terkait dengan video aksi nyata yang kakak-kakak buat. Pada dasarnya, apa yang kakak-kakak presentasikan di dalamnya sudah mewakili kegiatan pembelajaran dari modul-modul yang sudah kita pelajari, di mana di dalamnya melibatkan salah satu model gerak, lalu menggunakan peer assessment atau penilaian otentik, dan ada juga tadi yang sudah memanfaatkan aset seperti KAYEP, jadi membaca situasi berdasarkan aset apa yang bisa digunakan pada saat kegiatan pembelajaran dengan segala keterbatasan atau kekurangan yang ada di sekolah kakak-kakak atau sekolah kita. Kakak-kakak, terima kasih. Kita sudah di sesi terakhir kegiatan dari Tatap Maya ini. Tidak lupa sebelum mengakhiri, saya ingatkan terkait dengan modul yang nanti kakak-kakak hanya tinggal satu modul lagi, yaitu terkait dengan modul 3, di mana di modul 3 itu nanti kakak-kakak akan mempelajari tentang komunitas belajar atau KBS, mungkin ya, KBS komunitas belajar. Nah, silakan kakak-kakak buka-buka sebelum kegiatan Tatap Maya nanti penguatan. Silakan kakak-kakak buka dulu, kakak-kakak baca-baca. Dan kalau tidak salah di LMS modul tersebut, di modul 3 itu kakak-kakak nanti ada tugas terkait dengan jadi kakak-kakak di modul tersebut ada tugas terkait dengan komunitas belajar yang kakak-kakak ikuti itu sudah ada di tahapan mana gitu. Nanti akan ada rubriknya di LMS ya. Jadi dari sekarang silahkan buka-buka dulu. Kakak-kakak tinggal satu modul lagi terkait dengan kegiatan PKG ini, diseminasi PKG PJOK ini, hanya tinggal satu modul lagi. Tatap Maya kita pun hanya tinggal beberapa lagi, jadi tinggal beberapa langkah kakak-kakak akan menuju finish. Setelah modul KBS itu kakak-kakak hanya tinggal menyiapkan RTL dan aksi nyata untuk di PMM ya kakak-kakak. Jadi hanya tinggal 3 lagi mungkinnya untuk tugasnya. Ya kakak-kakak, terima kasih sudah membersamai di 2JP kegiatan Tatap Maya refleksi aksi nyata, video aksi nyata yang kakak-kakak buat.
Sebelum mengakhiri sesi ini, saya seperti biasa, saya minta salah satu perwakilan dari kakak-kakak untuk memimpin doa dulu sebelum kegiatan tatap maya ini berakhir. Boleh silakan dari siapa perwakilan kakak-kakak untuk memimpin doa? Kak Sarmin, silakan. Tadi dibuka oleh Kak Rusman, ditutup oleh Kak Sarmin katanya. Boleh silakan Kak Sarmin. Yang ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya untuk mengakhiri kegiatan hari ini, tatap maya di Kak Fasil bersama kakak-kakak diberikan kesehatan, mudah-mudahan untuk kedepannya diberikan kelancaran untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa habibina wa safina wa malana qala lisatana rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dunnabi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dunnabi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat Allah ya amir bi rahmatika ya rahman rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fatan di dalam maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawina ala fisaqurati wa jannata dan isab. Rabbana la tujzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa tutup. Suksana salah kadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sarmin sudah memimpin doa tutup untuk kegiatan hari ini. Seperti biasa kakak-kakak sebelum mengakhiri sesi boleh silakan kakak-kakak membuka kameranya dulu untuk didokumentasikan. Bagi yang tidak mengalami jaringan boleh silakan. Ya, dimulai kakak-kakak ya. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi kakak-kakak. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kakak-kakak. Kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan lancar dari awal sampai terakhir. Izin untuk stop record dulu.